Oke, sip. Sudah aman ya, direkam ya. Bu Fatima, untuk ujian hari ini adalah ujian kompre ya, untuk Daljak tahun 2022 batch 2. Nah, sekarang silakan Bu Fatima mulai nge-share RPP-nya. Silakan disampaikan secara efektif, efisien, tidak melebar ya, Bu Fatima ya. Iya, Bu. Oke, silakan. Kelihatan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. RPP kelas 3, saya ini salah ketik, Bu. Pendidikan Agama Islam, semester ganjil, materi pelajaran sholatku, kewajibanku, subtema praktek sholat. Kegiatan inti, kompetensi inti yaitu KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kompetensi dasar 1.10 menjalankan ibadah sholat dengan tertib. 2.10 menunjukkan perilaku kerjasama sebagai implementasi dari pemahaman praktek ibadah sholat. 3.10 memahami ibadah sholat melalui pengamatan dan pengalaman di rumah dan sekolah. 4.10 menceritakan pengalaman praktek pelaksanaan ibadah sholat di rumah dan sekolah. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menguraikan keutamaan sholat dengan benar. Kemudian peserta didik mampu mendeskripsikan keutamaan sholat yang benar. Peserta didik dapat mengidentifikasikan keutamaan sholat yang menunjukkan perilaku yang mencerminkan pemahaman keutamaan ibadah sholat dengan baik, yaitu melalui kerjasama, kreatif, behavior, dan degree. Kemudian peserta didik dapat mendeskripsikan pengalaman keutamaan sholat berjamaah, baik di rumah ataupun di masjid. Materi pembelajarannya, sholatku kewajibanku, subtema praktek sholat. Pendekatannya yaitu pendekatan saintifik, yaitu anak mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengasosiasikan dan menginformasikan. Kemudian model pembelajarannya menggunakan PBL, yaitu Problem Based Learning. Strategi pembelajarannya itu kooperatif, yaitu kerjasama. Metodenya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan LKPD. Keutamaan manfaat problem based learning yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kemudian melatih peserta didik untuk memecahkan masalah dalam dunia nyata. Sumber belajar yaitu buku PAI kelas 3 SD kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Lalu kitab suci Al-Quran, kemudian sumber belajarnya PowerPoint, materinya sholat kewajibanku, submaterinya praktek sholat. Medianya yaitu media pembelajarannya itu dengan PowerPoint tentang praktek sholat, kemudian alat peraganya memakai LCD dan proyektor, bahannya LKPD. Guru melakukan pendahuluan ketika melakukan kegiatan pelajaran, yaitu guru membuka dengan salam pembuka dan meminta peserta didik untuk melakukan doa. Lalu guru mengecek peserta didik, mengajak untuk peduli merapikan dan membersihkan baju, serta mengecek seragam, meja, kursi, dan lantai harus senyaman mungkin. Sebelum memulai pelajaran, guru mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Persepsi yaitu guru mengaitkan materi pelajaran sebelumnya tentang inti ibadah sholat dan hikmah sholat. Lalu mengingatkan kembali persyaratan dengan bertanya melalui menanamkan pola berpikir yang hot. Guru mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan, yaitu praktek sholat. Kemudian motivasi, guru memberikan gambaran manfaat mempelajari praktek sholat. Lalu guru menyampaikan kompetensi dasar apa saja yang didapatkan ketika belajar praktek sholat. Lalu guru menjelaskan prosedur pembelajaran akan berlangsung. Kemudian kegiatan inti, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengamati
yang ada dalam buku teks. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mencermati praktek sholat sebagaimana dalam buku teks. Lalu diberikan kesempatan bertanya yang telah diamatinya. Apabila mengalami kesulitan, guru memberikan bimbingan dan panduan atau stimulus. Kemudian pertanyaan peserta didik diharapkan tidak saja apa atau siapa, tetapi mengapa dan bagaimana. Kemudian peserta didik diinventarisir oleh guru. Lalu peserta didik lalu proses mendapatkan tanggapan dan jawaban atau pelaksanakan diskusi difasilitasi oleh guru sehingga berjalan dengan baik. Kemudian kelompok lain menanggapi, lalu hasil dari pengamatan praktek sholat, peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya, baik secara individu maupun kelompok. Lalu menalar, mengeksplorasi. Kemudian diadakan diskusi selanjutnya secara individu ataupun kelompok, menanggapi dan menjawab beberapa pertanyaan. Peserta didik diberi penjelasan oleh guru sebagai penguatan. Lalu peserta didik menyimak penjelasan guru. Setiap kelompok mendiskusikan hasil pengamatannya. Pada bagian praktek sholat, guru memotivasi peserta didik agar selalu bersikap disiplin, tepat waktu, bekerja sama, menciptakan rasa persatuan, yaitu rasa persatuan ini dalam hal sholat berjamaah. Lalu dalam mengasosiasikan dan mencoba, guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mengidentifikasikan praktek sholat. Kemudian lanjut ke komunikasi. Sebagai perwakilan kelompok diminta untuk menyimpulkan hasil diskusi. Lalu guru merangsang pengaitan gambar ilustrasi dengan topik yang dipelajari. Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok lainnya menyimak dan mengajukan pertanyaan. Sebagai penutup, guru melaksanakan penilaian dan refleksi. Kemudian mengajukan pertanyaan, ditanggapi peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Tugas guru meminta peserta didik untuk memperlihatkan kolom insya Allah dalam buku teks. Insya Allah aku bisa dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Ini untuk tugas rumah ya Bu. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Lalu ditutup dengan pembacaan doa Alhamdulillah. Penilaiannya terlampir yaitu ada penilaian instrumen penilaian, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, kemudian analisa hasil penilaian terlampir. Ini lampiran aspek spiritual. Jadi dia menilai diri sendiri. Lalu aspek sosial. Dia juga menilai diri sendiri ketika dia sholat berjamaah. Kemudian yang bawah, ini kisi-kisi soal. Kisi-kisi soalnya uraian. Lalu ada rubrik aspek pengetahuan. Kemudian kisi-kisi keterampilan. Aspek instrumen penilaian aspek keterampilan. Ada rubrik penilaiannya. Kemudian remedial kalau ada anak yang tidak mencapai KKM. Lalu remedial dan pengayaan. Ini ada kisi-kisi soalnya. Kemudian aspek penilaian instrumen penilaian aspek pengetahuan, rubrik penilaian remedial dan pengayaan. Ini materinya.
yaitu bacaan dan gerakan sholat. Ini PowerPoint yang ditampilkan kepada anak. Lalu LKPD-nya. Ini LKPD. Tugas kelompok, ada tugas kelompok, ada tugas mandiri, menilai diri sendiri, kemudian menilai teman, kemudian instrumen penilaian pengetahuan. Ini pilihan ganda, ini kisi-kisinya. Kemudian lembar evaluasinya, ini kunci jawaban. Lalu ada keterampilan, aspek penilaian keterampilan menceritakan pengalaman ibadah sholat sesuai dengan KD 4.10, yaitu menceritakan pengalaman praktek pelaksanaan ibadah sholat di rumah dan di sekolah. Selesai. Oke, sudah selesai ya Bu Fatima ya? Ya Bu. Oke Bu Fatima, coba di scroll ke atas. Tadi saya lihat sudah sesuai. Tadi antara tema terus pembahasan, coba di scroll ke atas Bu. Di page up Bu, biar cepat Bu, page up Bu. Nah, udah itu aja, di sini aja Bu. Oke. Ini berarti pokok bahasanya adalah sholat kewajibanku ya. Ya Bu. Sholat kewajibanku, terus pokok bahasanya adalah praktek sholat ya. Oke, untuk yang KI 1, yang KI 4 sampai 4, KI 1 sampai KI 4, oke. Terus yang poin B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian, saya kira saya menemukan oke, sudah bagus. Terus tujuan pembelajarannya juga sudah. Oke. Lanjut Bu, cepat Bu. Terus untuk materi pembelajarannya, sholat kewajibanku. Jangan materi dulu, Bu, materi dulu. Nah, materi pembelajaran, sholat kewajibanku, submateri praktek sholat. Kalau materi pembelajaran itu Bu, jangan dikasih sub ya Bu ya. Nah, ini enggak usah dikasih sub sholat kewajibanku, submateri praktek sholat gitu. Iya Bu, makasih. Oke, pendekatan dan metode pembelajaran. Metode yang bisa dilakukan dalam pembelajaran itu, di situ ada ceramah, ada tanya jawab, ada diskusi, ada penugasan. Apakah ada yang lain Bu selain itu? Nggak ada Bu, itu aja. Oke, apakah Ibu sudah memberikan beberapa materi yang bisa dipakai untuk tanya jawab, untuk diskusi dan penugasan dalam RPP ini? Apakah sudah ada? Sudah ada Bu. Oke, apakah punya LKPD dan di situ juga ada kunci jawabannya? Iya. Ada rubrik penilaiannya? Ada. Oke. Terus selain rubrik penilaiannya, apakah LKPD Ibu itu sudah betul-betul karakteristik yang berkaitan dengan HOTS, soal HOTS? Apa yakin? Ya, saya rasa yakin Bu. Udah. Sesuai dengan kelas 3 penalarannya. Oke, penalarannya sesuai kelas 3. Tetapi coba nanti dilihat lagi ya Bu, soal HOTS-nya itu sekiranya betul-betul yang bisa dijadikan sebagai pedoman bahwa itu adalah soal HOTS, walaupun materinya sederhana ya Bu ya. Oke, nah itu berkaitan dengan soal. Tadi saya lihat juga untuk materi dan untuk kunci sudah ada semua. Sekarang masuk ke sumber belajar Bu. Sumber belajar itu apakah terbatas kepada buku PAI yang dipakai di sekolah ataukah bisa yang lainnya ketika di RPP? Apakah guru itu tidak memiliki kebebasan untuk menjadikan sumber lain masuk di sini? Ada Bu, saya ngeliat di Google. Nah, punyanya Ibu apakah ada di sini selain buku yang dipakai di sekolah? Kalau buku enggak, saya cuma pakai buku paket siswa. Tapi saya lebih ke googling. Ya, itulah yang namanya sumber belajar Bu. Sumber belajar itu inovasi kreativitas Ibu
ketika menggunakan referensi sumber belajar itu tidak harus memakai buku dari buku yang dipakai ibu saat di kelas, bisa menggunakan sumber-sumber yang lain, artikel atau buku-buku yang di luar sana yang memang itu informasi segala hal yang berkaitan dengan materi ibu itu sama. Nah, itu bisa ditambahkan dalam sumber belajar. Nah, kalau untuk kitab suci Al-Quran itu masuk. PowerPoint. Apakah PowerPoint materi sholat kewajiban, sub materi praktek sholat itu bisa masuk di sini, Bu? Ini punyanya siapa, Bu? Punya saya, Bu. Nah, PowerPoint ini punyanya Ibu. Terus untuk sub materinya perlu dimasukkan di situ atau tidak? Sub itu hanya menandakan apa sih tema pokok dan apa sih subtema pokok gitu aja kan, Bu? Iya, jadi sholat kewajiban itu ada 3 submateri, yaitu inti ibadah sholat, hikmah sholat, dan terakhir praktek sholat, Bu. Jadi saya masukkan subnya di situ. Langsung aja materi sholat kewajiban begitu, Bu. Makanya ini kan jenengan ngikuti dari judul di atas tadi. Materi pokoknya apa, Bu? Sholat kewajibanku. Nah, udah itu aja. Nah, kalau materi pokok itu kan tentang praktek sholat. Nah, itu nanti kan dijabarkan yang di bawah. Nah, silakan nanti bisa menambahkan sumber belajarnya itu dengan menggunakan buku-buku yang lain atau sumber-sumber yang lain. Boleh, itu bagian dari inovasi itu. Inovasi kreativitasnya itu untuk memperlebar sumber belajar yang dipakai itu apa aja. Oke, terus media dan sumber pembelajaran. Itu media pembelajarannya di sini ada video pembelajaran dan media PowerPoint tentang praktek sholat. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan. Di saat jenengan menggunakan PowerPoint materi sholat kewajiban khusus materi praktek sholat, ketika sudah masuk ke sumber pembelajaran, jenengan hanya menyampaikan tentang praktek sholat. Betul enggak? Nah, harus seragam ya, Bu. Nah, di sini kan tidak ada keseragaman di sini. Alat peraganya adalah LCD dan laptop. Bahannya adalah LKPD. Oke, masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajaran di sini, coba kegiatan pembelajaran itu kalau di dalam kelas apa aja, Bu? Coba apa itu? Yang pendahuluan, inti, dan penutup, Bu. Oke, pendahuluan itu isinya apa sih, Bu? Di dalamnya pesan headnya apa sih? Pendahuluan itu pertama kita sapa anak-anak, kemudian salam, kemudian doa. Lalu mengecek anak seragamnya, kemudian meja, baju, maksudnya kursi, lantai, nyaman apa enggak anak itu. Misalnya kalau ada sampah dibersihin dulu baru mulai pelajaran. Oke, terus apa itu apersepsi? Itu mengaitkan materi yang lalu, Bu. Oke. Kemudian mengingatkan kembali. Oke, terus apa itu kegiatan inti? Yang dijelaskan dalam sebuah RPP itu apa itu kegiatan inti itu apa? Inti ya, Bu. Apa itu kegiatan inti itu apa? Jadi inti pelajaran yang dipelajari hari ini jadi disampaikan pada kegiatan inti tersebut, misalnya praktek sholat. Ya udah kita menyampaikan tentang praktek sholat. Oke. Yang berkaitan dengan LKPD dan ada soal-soal HOTS itu dimasukkan di kegiatan yang mana? Ulangi, Bu. Kalau untuk LKPD, lembar kerja untuk siswa itu dimasukkan di poin apa, Bu? Apakah di pendahuluan atau di mana? Di inti, Bu. Oke, apa itu yang di inti itu apa aja, Bu, yang dilibatkan? Kalau bicara tentang rambu-rambu, tentang pengembangan apa yang bisa dipakai oleh guru itu, kalau misalnya soal, tanya jawab, diskusi, macam-macam lah. Itu masuk di mana itu? LKPD itu masuk ke penugasan, Bu. Nah, oke. Terus kegiatan inti itu apa aja itu, Bu, di dalamnya? Kegiatan inti ini anak-anak mengamati, kemudian guru memberikan kesempatan untuk mencermati apa materi tersebut. Itu setelah diamati, anak-anak diberikan kesempatan untuk menanyakan. Jadi saintifik gitu, Bu. Pertama anak-anak mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, kemudian ya, Bu, saya lupa ngeblank. Ya pokoknya saintifik, Bu. Oke, kalau TPACK itu apa, Bu?
teknologikal, pedagogikal, kolaborasi, No. kognitif, No. eh, Konten. lupa Konten. Bu. Konten. Ya Bu. Konten. Hmm? TPACK. Konten. C-nya apa? C-nya apa? Kolaborasi bukan Bu? No. Enggak. Please help me. Nah, Saya lupa. nanti jangan sampai nanti Jian tidak tahu ya kalau guru itu istilah HOTS itu apa. Help me. Ya, LPDP itu apa? Sorry. LKPD itu apa? Terus TPACK itu apa? Jangan sampai nanti ibu tidak tahu ya istilah-istilah itu ya. Iya, ulang Bu. Teknologikal, pedagogikal, konten. Kayaknya nggak tahu Bu. Knowledge. Knowledge ya Bu. Bukan Makasih. knowledge, tapi knowledge. Knowledge ya Bu. Knowledge. Oke. Nah, HOTS sudah tahu ya. Apa itu HOTS? Hikes. Guys, O-nya apa? Orientasi kali Bu ya. Overthinking. Itu bahasa Overthinking Indonesianya apa? skill, iya. Ya. Hikes overthinking skill. Overthinking. Overload. Apa Ibu? Over. Ini catatan buat jenengan. Nanti setelah ini apa itu singkatannya HOT, singkatannya AA, singkatannya LKPD, ABCD itu apa? Semuanya harus tahu loh Bu. Ya jangan sampai tidak tahu loh Bu. Oke, itu berpikir tingkat apa Bu kalau soal HOT itu? Berpikir tingkat tinggi. Jadi siswa itu diberikan latihan supaya dia menstimulus pemikirannya supaya dia lebih kreatif. Oke, soalnya itu berarti harus modelnya adalah untuk berpikir tingkat tinggi, tapi sesuai dengan kelasnya, gitu Iya, ya. iya Bu. Oke, Ibu tadi sudah ada materi, sudah ada soalnya, ada lembarnya, ada rubrik penilaiannya, dan ada kuncinya. RPP itu full package, jadi full paket, semuanya harus ada. Iya Gitu Bu. Ibu ya. Oke, saya kira itu aja dari saya. Semoga lulus ya. Oke. Amin. Ya Allah. Oke, dari Kasih Bu. silakan ini yang di stop share ya. Lanjut ke Pak Rahmat, monggo Pak Rahmat. Baik, terima kasih Bu Sari, Bu Fatimah. Iya Pak. Pertanyaan saya yang pertama, saya minta Ibu baca Ya Allah. ini. Saya minta Ibu baca ini. Bisa kelihatan, Bu? Kelihatan Pak. Nah, silakan coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعلى الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Baik, cukup Bu. Sekarang Ibu sudah menyiapkan kertas sama pulpen? Iya Pak. Oke. Silahkan saya dituliskan, jangan nyontek, jangan minta diberitahu yang di belakang ya. Saya tahu nanti kalau nyontek ya. Saya dituliskan surat Al-Kafirun. Baik Pak. Ya. Surat Al-Kafirun.
Ibu dulu kuliah S1 dari mana? Dari At-Tahiriyah, Pak. Oh, At-Tahiriyah, Jakarta. Iya. Hmm. Baik, Bu. Sejadinya saja, coba, Bu. Diperlihatkan, Bu. Nggak usah sampai selesai. Nah, Baru ayat 3, Pak. ya, silahkan. Coba dilihatkan ke saya. Oke. Ya, baik. Baik. Ya, sudah layak ya. Tulisannya sudah baik. Bu Sari, cukup dengan saya, Bu Fatima. Saya kembalikan. Pokoknya kata kuncinya adalah selalu berusaha lebih memantaskan diri sebagai seorang guru profesional Ya, Pak. dari segala sisi. Itu aja, Bu Fatima, ya. Makasih, Pak. Kembali Bu Sari, silahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Oke, Ibu, gimana? Tadi sudah dengan Pak Rahmat. Halo, Ibu. Iya, Bu. Oke, gimana? Tadi sudah mendapatkan banyak masukan dan juga beberapa pertanyaan dan memang harus dilakukan. Kalau catatan kecil dari saya, yang pasti tadi sudah lumayan ikhtiarnya Ibu. Nah, tetapi itu tidak cukup Ibu. Tadi pesan Pak Rahmat betul-betul digarisbawahi, harus betul-betul pantas menjadi guru yang bisa menjadi suri tauladan. Tidak hanya ngajarnya, tapi secara administrasinya Ibu itu membuat apapun, RPP dan lain itu harus juga mahir, dijaga skill itu. Kalau bisa ditingkatkan terus gitu ya, biar betul-betul profesional menjadi guru yang bersertifikat gitu. Ya Bu ya. Oke, saya kira itu aja dari saya, semoga lancar dan silakan ditutup. Ya. Kalau mengucapkan sesuatu untuk di akhir buat kami berdua. Silakan. Terima kasih Pak Rahmat Haryadi dan Bu Sari Famularsi atas bimbingannya dan ilmunya kepada saya. Walaupun hanya beberapa hari, tapi banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di PPG ini. Semoga saya bisa jadi guru yang profesional untuk mencerdaskan dan memperbaiki anak-anak akhlaknya, akhlak anak-anak. Terima kasih, Bu. Amin. Oke, sip. Baik. Amin. Assalamualaikum. Oke. Dari saya ya. Oke, silahkan bisa keluar Bu. Terima kasih, Bu. Nah, oke, ini sudah selesai, nanti lanjut besok lagi untuk teman-teman yang lain ya. Oke, silakan keluar Bu. Bu.